Bapak Ibu Guru, area publik atau pribadi seringkali tidak jelas bagi anak-anak, sehingga penting sekali untuk diajarkan. Terutama bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Mereka perlu mengetahui mana tempat-tempat umum dan mana tempat-tempat pribadi di rumah maupun di luar rumah. Bagaimana cara mengajarkannya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Tempat pribadi adalah tempat di mana anak dapat berada sendiri, misalnya kamar tidur atau kamar mandi. Saat anak berada di tempat pribadi, anak bisa berganti pakaian. Anak dapat melihat dan menyentuh bagian pribadinya di tempat ini. Di tempat pribadi, pintu harus selalu ditutup. Ketika kita mengajarkan kepada anak, jelaskan dan diskusikan mengenai apa itu tempat pribadi. Tempat pribadi adalah tempat di mana anak dapat berada sendiri, misalnya kamar tidur atau kamar mandi. Saat anak berada di tempat pribadi, anak bisa berganti pakaian, anak dapat melihat dan menyentuh bagian pribadinya di tempat ini. Di tempat pribadi, pintu harus selalu ditutup. Jelaskan dan bahas apa artinya tempat umum. Tempat umum adalah tempat anak akan bersama-sama orang lain. Umum artinya adalah anak tidak sendiri. Tempat umum adalah ruangan dengan pintu terbuka. Tempat orang bisa masuk dan keluar ruangan. Misalnya, taman bermain, toko, mall, dan terminal. Tempat umum adalah tempat anak akan bersama-sama orang lain. Umum artinya anak tidak sendiri. Tempat umum adalah ruangan dengan pintu terbuka. Tempat orang bisa masuk dan keluar ruangan. Contoh tempat umum adalah sekolah, taman bermain, stasiun kereta api, terminal bus, tempat perbelanjaan atau mall, toko, semua adalah tempat umum. Orang tidak melepas pakaian di tempat umum. Di tempat umum, anak tidak boleh melakukan, melihat, atau menyentuh bagian pribadi anak. Mengajarkan materi tentang tempat umum dan tempat pribadi, kita bisa menggunakan flashcard. Minta anak untuk memilah flashcard kategori tempat umum dan tempat pribadi. Jelaskan setiap kartu kepada anak. Misalnya, ini adalah gambar kamar tidur. Dalam kamar tidur, ketika pintu ditutup, kita bisa melepas baju. Kamar tidur dengan pintu tertutup adalah tempat pribadi. Minta anak untuk memilah flashcard kategori tempat umum dan tempat pribadi. Jelaskan setiap kartu kepada anak. Ini adalah gambar kamar tidur. Dalam kamar tidur, ketika pintu ditutup, kita bisa melepas baju. Kamar tidur dengan pintu tertutup adalah tempat pribadi. Perilaku umum adalah kegiatan yang dapat dilakukan bersama dengan orang lain. Anak tidak melepas pakaian di tempat umum. Di tempat umum, anak tidak boleh melakukan, melihat, atau menyentuh bagian pribadi anak. Perilaku publik adalah kegiatan yang dapat dilakukan bersama dengan orang lain. Minta anak untuk memberi contoh kegiatan, misalnya makan, bermain,
belanja, dan menonton televisi. Anak tidak melepas pakaian di tempat umum. Di tempat umum, anak tidak boleh melakukan, melihat, atau menyentuh bagian pribadi anak. Perilaku pribadi adalah hal-hal yang mereka lakukan sendiri. Ajari anak sopan santun, misalnya mengetuk pintu atau mendapatkan izin sebelum masuk kamar orang lain. Perilaku pribadi adalah hal-hal yang mereka lakukan sendiri. Minta anak untuk memberikan beberapa contoh, misalnya mandi, pergi ke toilet, berganti pakaian, dan lain-lain. Ajari anak sopan santun, misalnya mengetuk pintu dan mendapatkan izin sebelum masuk kamar orang lain. Minta anak untuk memilah flashcard, perilaku umum, dan pribadi. Bapak dan Ibu, kita sudah menyaksikan tayangan bagaimana mengajarkan tempat umum dan tempat pribadi, serta perilaku yang sesuai di tempat umum dan di tempat pribadi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.